Shalom saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagimu. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi, edisi 31 Maret 2025. Pagi ini kita akan membaca Imamat pasal 23 ayat 26 sampai 41. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang Tuhan karuniakan untuk menikmati kehidupan melalui hari baru. Dan sebelum kami melakukan pekerjaan kami hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, tolong kami ya Roh Kudus, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan kami jadikan sebagai penuntun kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Imamat pasal 23 ayat 26 sampai 41. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan. Setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu, sebelum termasuk hari-hari Sabat Tuhan, dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nasarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanammu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama
kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. 7 hari lamanya kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan. 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita bersukacita mengenang kasih Allah. Mengenang apa yang pernah terjadi dalam hidup merupakan sesuatu yang sangat bermakna dalam menghayati perjalanan kehidupan kita. Mengenang merupakan upaya untuk menghadirkan sesuatu di masa lampau dalam realitas kini. Dari kenangan itu, kita bisa belajar banyak hal untuk menata hidup kini dan nanti. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang suka mengenang masa lalu dalam perjalanan bersama Tuhan. Bacaan kita mengungkapkan 2 kenangan masa dalam lintasan sejarah mereka. Yang pertama, mereka mengenang bagaimana mereka pernah atau sering tidak setia kepada Allah. Mereka berulang kali memberontak dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Namun demikian, mereka dikasihi Allah setelah Ia menghajar mereka. Allah mengampuni mereka. Allah berdamai dengan mereka. Itu yang mereka kenang dalam bentuk perayaan Hari Pendamaian yang dilakukan dengan mengorbankan hewan ganti nyawa mereka. Yang kedua, mereka ingat bagaimana mereka harus hidup dalam pondok-pondok yang terbuat dari bahan-bahan alam seperti daun, ranting, dan dahan pohon. Hal itu terjadi dalam pengembara selama 40 tahun di padang gurun dari Mesir ke Kanaan. Mereka bisa bertahan dalam kerasnya padang gurun hanya karena pertolongan Tuhan. Mereka mengenang ketergantungan mereka pada pemeliharaan Allah itu melalui perayaan Pondok Daun. Melalui 2 hari raya itu, orang Israel menoleh ke masa lalu untuk mengenang betapa baik dan setianya Allah mengasihi mereka. Sebagai pribadi, keluarga, atau jemaat, kita pun tentu pernah mengalami sesuatu pada masa lampau yang mungkin amat menyakitkan dalam hidup. Bahkan saat ini kita mungkin masih tertekan dalam suatu beban kehidupan yang berat. Namun percayalah, dalam perjalanan bersama Tuhan, pada akhirnya akan tersikap betapa indah cara Allah menentukan hidup kita. Karya pendamaiannya di dalam Kristus menjadi jaminan bagi kita menjalani kehidupan dalam pondok-pondok pengembaraan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami semakin teguh dalam iman. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu, seluruh tanggung jawab
kami kepadamu Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kami, dengan kekuatan daripadamu akan mengerjakan semuanya ini dengan baik. Kami menyerahkan pelayanan kami kepadamu Tuhan. Biarlah semua berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk semua pengharapan-pengharapan kami, bahwa yang sakit berkenan menyembuhkan, yang berduka cita dihiburkan, bagi yang bersuka cita karena berulang tahun diperkenankan untuk menikmati hidup. Kami serahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mereka terus diberkati dan memperoleh sukacita. Kami serahkan seluruh keberadaan segenap keluarga kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dari kami. Tuhan, diberkatilah seluruh keluarga kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dikuatkanlah pemerintah kami di atas kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami dan dengarkanlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, lakukanlah tugas dan tanggung jawab hari ini dengan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.